Topik selanjutnya yang dibahas adalah tentang BPJS. Keanggotaan BPJS dibedakan menjadi dua. Yang pertama PBI, penerima bantuan iuran. Lalu yang kedua non-PBI. Penerima bantuan iuran biasanya anggotanya adalah masyarakat golongan miskin. Dulu Jamkesmas, Jamkesda. Sekarang bergabung ke dalam PBI. Non-PBI dibedakan menjadi tiga. Penerima upah, bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Penerima upah ini contohnya orang-orang yang bekerja di pemerintahan ataupun di swasta. Contohnya PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD, karyawan swasta. Ini yang disebut sebagai penerima upah. Bukan penerima upah atau nama lainnya pekerja mandiri. Artinya, orang-orang ini tidak terikat dengan bos perusahaan. Jadi orang-orang ini bisa bekerja sendiri. Contohnya pengacara, dokter, notaris, pemain musik. Hati-hati, kalau dokter PNS termasuk dalam penerima upah. Tapi kalau dokter yang praktek pribadi atau dokter yang bekerja di suatu rumah sakit biasa termasuk dalam pekerja mandiri. Yang ketiga adalah bukan pekerja. Bukan pekerja contohnya pensiunan, veteran, pejuang kemerdekaan. Ini contoh-contohnya. Kenapa keanggotaan BPJS dibedakan? Karena besar iuran dan besar rawat inap kelasnya berbeda-beda. Sebenarnya BPJS beberapa kali sempat mengalami perubahan iuran, namun ini iuran yang sempat berlaku. Penerima bantuan iuran biasanya besar iurannya 23.000 per bulan, berhak untuk mendapat rawat inap kelas 3 saja. Pekerja penerima upah seperti PNS, TNI Polri, besar iurannya dipotong 2% dari gaji pekerja. Sedangkan 3% ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini adalah APBN negara. Maksudnya begini, misalkan seorang PNS gaji pokoknya 5 juta. Maka setiap bulannya 2% dari 5 juta sama dengan 100.000 akan dipotong. Sehingga yang diterima oleh PNS tersebut hanyalah 4.900.000 setiap bulannya. 3% dari 5 juta atau sama dengan 150.000 itu ditanggung oleh negara. Jadi seorang PNS hanya dipotong sebesar 2% dari gaji pokoknya untuk iuran BPJS. PNS, TNI, dan Polri berhak mendapat rawat inap kelas 1 atau rawat inap kelas 2. Ini tergantung dari golongannya. Kalau golongannya masih rendah, golongan 1, golongan 2, biasanya berhak mendapat rawat inap kelas 2. Tapi kalau golongan tinggi, golongan 3, golongan 4, berhak mendapat rawat inap kelas 1. Kalian mungkin pernah dengar golongan PNS, golongan 1, biasanya PNS lulusan SMP. Golongan 2 biasanya lulusan SMA. Sedangkan golongan 3 biasanya lulusan S1 atau sederajat. Sedangkan golongan 4 ini biasanya sudah lulusan S2 atau bahkan S3.
Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka golongan PNS-nya akan semakin tinggi, sehingga berhak mendapat rawat inap kelas 1. Sedangkan karyawan swasta, besar iuran BPJS-nya dipotong 1% dari gajinya, 4% ditanggung oleh perusahaan. Contoh misalkan, bekerja di perusahaan periklanan, gajinya 5 juta. Maka setiap bulan dipotong 1% dari 5 juta atau setara dengan 50.000. Maka setiap bulannya pekerja perusahaan periklanan itu hanya menerima 4.950.000 saja. 4% dari 5 juta atau sama dengan 200.000 tidak dipotong dari pekerja, tetapi ditanggung oleh perusahaannya. Para pekerja swasta ini biasanya berhak atas rawat inap kelas 1 atau rawat inap kelas 2. Peraturannya sebagai berikut. Jika gajinya rendah di bawah UMR, maka berhak mendapat rawat inap kelas 2. Kalau gajinya sudah lebih besar dari UMR, berhak rawat inap kelas 1. UMR adalah upah minimum regional. Bukan penerima upah, artinya pekerja mandiri, dan bukan pekerja, iurannya dibedakan jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sempat beberapa bulan lalu, iuran kelas 1, 2, 3 ini naik, kemudian turun, tapi sekarang naik lagi. Iuran ini untuk membedakan rawat inap kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kabarnya, iuran kelas 1, 2, 3 ini nanti akan dihapuskan. Jadi sistem kelas ini akan dihapuskan kelihatannya. Contoh soal. Seorang pasien anggota BPJS. Pasien merupakan seorang PNS atau istilahnya ASN. Berapa besar iuran BPJS yang dipotong dari upah pasien? Kalian masih ingat PNS atau ASN, aparatur sipil negara, iuran yang dipotong dari gaji pokoknya adalah sebesar 2%. Berarti jawabannya bravo. Kalau pertanyaannya diganti, berapa besar iuran BPJS yang ditanggung negara? Jawabannya 3%. Kalau pertanyaannya berapa total iuran BPJS untuk seorang PNS, 5%. Totalnya 5%, 2% dipotong dari upah, 3% dipotong atau ditanggung oleh negara. Berbeda dengan karyawan swasta. Kalau karyawan swasta, 1% dari gaji pokok, 4% ditanggung oleh perusahaan itu. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang denda. Kalau telat membayar iuran BPJS, biasanya BPJS-nya akan diberhentikan. Nanti suatu saat, kalau BPJS-nya diaktifkan kembali, kemudian dalam kurun waktu 45 hari sejak diaktifkan kembali, pasiennya rawat inap, maka pasien akan terkena denda sebesar 2,5% dari biaya rawat inap dikali jumlah bulan menunggak sebelumnya. Saya berikan contoh. Saya misalkan menunggak BPJS selama 10 bulan. Berarti BPJS saya akan diberhentikan. Kemudian saya aktifkan kembali BPJS saya. Dalam 45 hari sejak aktif kembali BPJS-nya, saya rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, contohnya rumah sakit. Maka saya akan dikenakan denda. Dendanya sebesar 2,5% kali biaya rawat inap
dikali 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena sebelumnya saya menunggak 10 bulan. Untungnya BPJS memberikan kebijakan. Jika jumlah bulan tertunggak sebelumnya lebih dari 1 tahun, yang diperhitungkan maksimal 12 bulan saja. Makanya banyak anggota BPJS yang licik culas, menunggak selama 2 tahun, lalu diaktifkan kembali, terus dipakai untuk rawat inap, kena dendanya 2,5% kali biaya rawat inap dikali 12 bulan saja. Walaupun menunggaknya 2 tahun, tapi yang diperhitungkan maksimal 12 bulan saja. Ini peraturannya. Denda tersebut harus dibayarkan maksimal dalam 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka BPJS-nya akan diberhentikan kembali, maka orang itu harus bayar sendiri. Jadi peraturannya cukup ketat. Contoh soal, pasien mengalami kelemahan, terkena stroke, pasien sudah menunggak iuran selama 15 bulan. Kelihatannya pasien ini ingin mengaktifkan kembali BPJS-nya. Berarti pasien yang mengaktifkan kembali BPJS-nya ini sebelumnya menunggak 15 bulan. Maka akan terkena denda. Dendanya sebesar 2,5% kali biaya rawat inap kali 12 bulan saja, karena maksimal 12 bulan yang diperhitungkan. Denda ini harus diselesaikan dalam 3 hari. Berarti jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang sistem kecelakaan. Kecelakaan siapa yang menanggung? Apakah Jasara Harja, BPJS, atau BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dulu sering dikenal dengan nama Jamsostek. Tapi sekarang Jamsostek diganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Syarat ditanggung Jasara Harja jika kecelakaannya angkutan umum, kecelakaan jalan raya, dan yang ditanggung hanya korbannya saja. Kecelakaan ini akan ditanggung oleh Jasara Harja. Syaratnya, korban harus lapor ke polisi, minta surat keterangan kecelakaan. Baru bisa ditanggung oleh Jasara Harja. Saya beri contoh. Pasien naik bus pulang kampung. Di perjalanan, busnya kecelakaan karena supirnya ugal-ugalan. Bus masuk ke jurang. Pasien ini menderita kecelakaan. Pasien ini merupakan korban. Kecelakaannya di angkutan umum, bus. Maka korban ini berhak ditanggung oleh Jasara Harja. Caranya, minta surat keterangan dari polisi. Kalau tidak ada surat keterangan dari polisi, tentu saja tidak bisa ditanggung oleh Jasara Harja. Ditanggung BPJS syaratnya kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal definisinya adalah pelaku dan korbannya sama. Kalau di kasus yang sebelumnya, pelaku dan korban berbeda. Hanya korban yang ditanggung Jasara Harja. Pelakunya tidak ditanggung Jasara Harja. Yang ditanggung BPJS jika kecelakaan tunggal, pelaku dan korbannya sama. Contoh, baru bisa setir mobil, salah injak pedal, akibatnya menabrak trotoar. Berarti pelaku dan korbannya sama. Ini namanya kecelakaan tunggal. Syarat supaya bisa ditanggung BPJS adalah si pelaku sekaligus si korban itu lapor dulu ke polisi untuk minta surat keterangan kecelakaan.
Kalau si pelaku tidak membawa STNK, SIM, berarti dia tidak akan lapor polisi. Berarti tidak akan mendapat surat keterangan. Berarti tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Itu kelemahannya. Makanya surat keterangan dari polisi itu penting. Jasara Harja dan BPJS bisa bekerja sama, istilahnya adalah COB, Coordination of Benefit. Biasanya Jasara Harja menanggung sebesar 20 juta, kemudian kelebihannya ditanggung oleh BPJS. Contoh, seorang pasien ditabrak mobil di jalan raya. Lalu pasien ini menderita patah tulang, butuh biaya operasinya 30 juta. Maka si korban ini lapor dulu ke polisi minta surat keterangan supaya bisa ditanggung Jasara Harja. Jasara Harja hanya menanggung sebesar 20 juta. Selebihnya ditanggung oleh BPJS. Itu prinsip dasarnya. BPJS Ketenagakerjaan hanya menanggung kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kecelakaan saat pergi ke tempat kerja, kecelakaan di tempat kerja, atau kecelakaan saat pulang dari tempat kerja. Syaratnya sama, harus lapor polisi dulu, minta surat keterangan kecelakaan. Contoh, buruh pabrik mengalami kecelakaan, tertimpa besi saat berada di pabrik. Maka buruh ini akan ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Syaratnya, buruh pabrik ini harus minta surat keterangan ke kepolisian. Contoh soal, seorang pasien kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, pasien sengaja mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Ini merupakan percobaan bunuh diri. Pasien merupakan anggota aktif BPJS. Bagaimana sistem pembayarannya? Di kasus ini, kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalan raya. Namun ini merupakan percobaan bunuh diri. Berarti Jasara Harja tidak akan menanggungnya. BPJS juga tidak akan menanggungnya. Kesimpulannya, sistem pembayarannya adalah bayar sendiri. Berarti jawaban yang tepat adalah C, bayar secara out of pocket, bayar sendiri. Percobaan bunuh diri tidak ditanggung oleh Jasara Harja maupun BPJS. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang sistem pembayaran pada BPJS. Sistem pembayaran pada BPJS dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kapitasi. Kapitasi merupakan sistem pembayaran yang berlaku di vaskes primer. Contoh, seorang pasien berobat hipertensi ke puskesmas. Biayanya gratis karena ditanggung oleh sistem kapitasi. Ini hanya berlaku bagi anggota BPJS di vaskes primer. Selanjutnya INA CBG. INA CBG, sistem pembayaran BPJS yang berlaku di vaskes sekunder dan vaskes tersier. Contoh, seseorang menderita apendisitis, lalu dilakukan operasi apendektomi di rumah sakit. Biayanya ditanggung oleh sistem INA CBG. Sistem pembayaran lain ada yang namanya fee for service atau out of pocket. Artinya, bayar sendiri, berasal dari uang pasien sendiri. Ada uang, ada pelayanan. Itu prinsip dasarnya. Ada lagi sistem pembiayaan reimburse atau nama lainnya premi. Di sini prinsip dasarnya adalah bayar dulu, setelah itu minta ganti rugi. Biasanya digunakan pada
perusahaan asuransi swasta. Contoh, seseorang berobat untuk operasi kista. Pasien ini bayar dulu biaya operasi kista, setelah sembuh, setelah keluar dari rumah sakit, minta reimburse penggantian dari perusahaan asuransi swasta tersebut. Ini yang disebut sebagai sistem reimburse. Bayar dulu, lalu minta ganti ke perusahaan asuransi. Biasanya perusahaan asuransi melibatkan premi setiap bulannya. Contoh soal, seorang pasien batuk pilek, anggota BPJS, diperiksa dokter puskesmas, tidak bayar sepeser pun. Kenapa anggota BPJS ini tidak bayar sepeser pun? Karena ketika berobat di puskesmas, pembayarannya ditanggung oleh sistem kapitasi. Berarti di soal ini jawaban yang tepat adalah bravo, kapitasi. Kasus selanjutnya, ini tentang kelas perawatan. Tadi sudah dibahas tentang kelas perawatan, tergantung dari apakah keanggotaannya PNS atau keanggotaannya karyawan swasta. PNS berhak atas rawat inap kelas 1 atau kelas 2 tergantung dari golongannya. Golongan 1, golongan 2 berhak atas rawat inap kelas 2. Golongan 3 dan 4 berhak atas rawat inap kelas 1. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Sedangkan karyawan swasta yang pendapatannya di bawah UMR berhak rawat inap kelas 2. Jika pendapatannya di atas UMR, berhak atas rawat inap kelas 1. Contoh soal, seorang karyawan swasta hendak rawat inap karena DHF, gajinya adalah 6.500.000, berarti di atas UMR. Maka pasien ini berhak atas kelas perawatan kelas 1. Berarti di soal ini jawabannya adalah A. VIP dan VVIP tidak berlaku pada BPJS. Selanjutnya yang dibahas adalah tentang jenis-jenis pelanggaran. Pelanggaran dibedakan menjadi pelanggaran etik, disiplin, dan hukum. Pelanggaran etik, kata kuncinya adalah melanggar kode etik kedokteran, melanggar kode KI. Pelanggaran etik biasanya berupa melakukan perbuatan yang tidak pantas. Contoh pelanggaran etik misalkan yang pertama, menjelek-jelekan sejawat. Yang kedua, terlibat hubungan gelap, affair, dengan sesama rekan sejawat. Misalkan, seorang dokter sudah punya pasangan berselingkuh dengan perawat. Ini pelanggaran etik. Contoh lain pelanggaran etik misalkan memuji-muji diri sendiri. Memuji diri sendiri sebagai dokter yang paling hebat. Contoh lain pelanggaran etik misalkan mempromosikan obat secara berlebihan. Misalkan sengaja meresepkan obat-obatan dari perusahaan farmasi tertentu supaya mendapat komisi. Padahal seharusnya obat itu tidak diresepkan, tapi sengaja diresepkan demi mendapat komisi. Ini pelanggaran etik. Kalau seorang dokter diduga melanggar etik, dokter itu dilaporkan ke MKEK. Singkatan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jika terbukti melanggar etik, dokter itu akan diberi hukuman cabut SIP-nya, surat izin praktek. Kalian jangan terbalik, SIP dicabut oleh MKEK, tetapi SIP dikeluarkan oleh Dinkes. Kalau kalian ingin praktek, maka kalian harus mengurus surat izin praktek.
nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Selanjutnya pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin kata kuncinya adalah melanggar standar operasional. Contoh pelanggaran disiplin misalkan malpraktek, salah meresepkan obat, salah operasi. Pelanggaran disiplin bisa dilaporkan ke MKDK, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Hukumannya kalau terbukti melanggar disiplin akan dicabut STR-nya. Tapi kalian jangan terbalik, STR dicabut oleh MKDK, sedangkan STR sendiri dikeluarkan oleh Konsil KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. STR adalah surat tanda registrasi, surat yang membuktikan seseorang betul-betul dokter. Sedangkan SIP, surat izin praktek. Pelanggaran hukum, kata kuncinya adalah melanggar hukum pidana. Contoh yang termasuk pelanggaran hukum misalkan 1. Melakukan aborsi tanpa indikasi. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, memperkosa. Yang keempat, menipu. Yang kelima, menganiaya. Korupsi juga termasuk pelanggaran hukum. Kalau diduga melanggar hukum, dokter tersebut bisa dilaporkan ke polisi. Tentu saja hukumannya adalah sanksi penjara. Mungkin contoh-contoh lain yang sering dalam hidup sehari-hari juga sering dikompre. Misalkan seorang dokter praktek tapi tanpa memiliki STR. Mungkin kalian pernah dengar ada mahasiswa baru lulus, belum punya STR, kemudian nekat untuk praktek. Jika seseorang praktek tanpa STR, maka berisiko mendapatkan sanksi denda. Sebaliknya, kalau misalkan berpraktek tanpa memiliki SIP, surat izin praktek, maka sanksinya lebih berat lagi. Sanksinya bisa diancam penjara, hukuman penjara. Kesimpulannya, kalau berpraktek tanpa STR, berbeda dengan praktek tanpa SIP. Contoh kasus, seorang dokter memberikan obat berlebihan, menggunakan obat terbaru dari perusahaan supaya mendapatkan bonus. Kepada siapakah pihak yang bertanggung jawab mengatur sanksi atas kejadian ini? Dokter Ana memberikan obat berlebihan supaya mendapat bonus dari perusahaan farmasi. Ini termasuk dalam pelanggaran etik. Pelanggaran etik diatur sanksinya oleh MKEK. Berarti jawabannya adalah alfa. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang kaidah bioetik. Kaidah bioetik dibedakan jadi 4 macam: beneficent, non-maleficent, otonomi, dan justice. Beneficent kata kuncinya berbuat baik, banyak pilihan. Non-maleficent kata kuncinya do no harm, jangan mencelakai pasien. Sekilas, beneficence dan non-maleficence mirip. Beneficence berbuat baik, non-maleficence jangan mencelakai pasien. Tips gampang untuk membedakannya, beneficence itu dilakukan atau tidak dilakukan tidak ada pengaruh langsung pada pasien, tidak mengancam nyawa pasien. Jadi ibaratnya beneficence itu seperti sunnah, dilakukan atau tidak dilakukan tidak ada bedanya. Tetapi kalau dilakukan, itu sifatnya menambah pahala berbuat baik. Contoh beneficence misalkan
meresepkan obat generik untuk pasien miskin. Pasien miskin diresepkan obat generik ataupun obat paten tidak akan membahayakan nyawanya. Dokter semata-mata meresepkan obat generik untuk meringankan, untuk berbuat baik kepada pasien. Sedangkan non-maleficent, prinsip dasarnya jika tidak dilakukan, pasien bisa celaka. Jadi non-maleficent sifatnya mendesak, mencegah supaya pasien tidak celaka. Otonomi, kata kuncinya pasien berhak menentukan nasibnya sendiri. Pasien berhak membuat keputusan. Pasien juga berhak dirahasiakan. Ini prinsip otonomi. Justice, kata kuncinya adalah prinsip adil sama rata demi kepentingan banyak orang. Seringkali kaidah dasar bioetik ini saling bertentangan, dilema. Oleh karena itu, dokter harus memilih salah satu yang utama. Ini disebut sebagai prima facie, memilih salah satu kaidah bioetik yang diutamakan. Contoh kasus misalkan, seorang guru menderita penyakit TBC, batuk-batuk. Kemudian guru ini memohon kepada dokter supaya merahasiakan penyakitnya, supaya tidak memberitahu ke kepala sekolah. Sebab kalau rahasia penyakit ini diberitahukan, maka guru ini bisa dipecat oleh kepala sekolah. Berarti dalam diri dokter ini ada dilema antara kaidah bioetik otonomi dengan kaidah bioetik justice. Di satu sisi, dokter ingin merahasiakan penyakit pasien, otonomi, tapi di sisi lain, dokter memikirkan kepentingan murid-murid, orang banyak. Berarti ada dilema antara otonomi dengan justice. Pada kasus seperti ini, biasanya tindakan yang efektif dilakukan oleh dokter tersebut. Dokter tersebut memberikan surat rekomendasi supaya guru tersebut istirahat dulu untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi di sini ada win-win solution. Dokternya memberikan surat rekomendasi supaya guru bisa istirahat. Di satu sisi, murid-murid juga tidak berisiko tertular penyakit gurunya. Berarti di kasus ini, dokter mengutamakan kaidah bioetik justice. Ini yang disebut sebagai prima facie, mengutamakan kaidah bioetik tertentu. Contoh soal, pasien mengeluh nyeri perut kiri bawah disertai muntah darah, sudah berulang-ulang, sudah berobat ke banyak tempat. Dokter Amir menerima pasien tersebut kemudian melakukan pemeriksaan yang sesuai serta mengkonsultasikan ke dokter spesialis yang sesuai. Di sini, tindakan dokter Amir tersebut sesuai dengan kaidah bioetik non-maleficence. Bravo. Kenapa termasuk non-maleficence? Karena dokter Amir melakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai, mengkonsultasikan ke dokter spesialis, tujuannya mencegah supaya kondisi pasien tidak bertambah buruk. Mencegah supaya kondisi pasien tidak bertambah buruk, ini adalah prinsip dari non-maleficent. Bedakan dengan beneficent. Beneficent, dilakukan atau tidak dilakukan, tidak ada bedanya. Beneficent tidak mendesak biasanya. Kasus selanjutnya, ini masih berhubungan dengan kaidah bioetik. Pasien batuk-batuk keringat malam, mengeluh batuk darah dan sesak,
seorang guru memohon supaya tidak memberitahu ke kepala sekolah. Oh, ini contoh yang saya berikan tadi. Di kasus ini terjadi dilema antara kaidah bioetik, autonomi dengan justice. Berarti jawabannya adalah delta. Autonomi karena dokter ingin merahasiakan penyakit pasien. Justice karena dokter juga harus mengutamakan kepentingan orang banyak, yakni kepentingan murid-murid, supaya tidak tertular. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang jenis-jenis konsen persetujuan. Informed consent adalah istilah umum. Informed consent dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, express. Express consent artinya persetujuan yang diberikan secara eksplisit, secara tertulis ataupun secara lisan. Contoh, seorang pasien disuruh operasi. Pasien kemudian setuju, siap dok. Berarti pasien ini menggunakan express consent. Implied consent artinya persetujuan yang diberikan secara implisit. Implied artinya implisit, tersirat. Contoh, seorang dokter bertanya ke pasien, apakah bersedia dioperasi? Pasien tersebut kemudian mengangguk-ngangguk. Mengangguk artinya setuju. Jadi implied consent, persetujuan secara tersirat, secara non-verbal. Contoh lain implied consent, seorang dokter ingin menyuntikkan obat ke seorang anak. Anak tersebut kemudian menjulurkan tangannya, tanda setuju. Ini merupakan persetujuan secara implisit, non-verbal. Menjulurkan tangan artinya setuju. Selanjutnya presume consent. Presume consent artinya persetujuan berdasarkan asumsi. Dokter menarik kesimpulan, pasiennya pasti tidak akan menolak. Contoh presume consent. Seorang pasien kesadaran menurun. Maka dokter berasumsi pasien ini pasti butuh pertolongan karena kesadarannya turun. Ini yang disebut sebagai presume. Contoh lain, seorang dokter menanyakan kesediaan untuk operasi. Pasien diam saja. Dokter berasumsi diam saja artinya setuju. Ini yang disebut sebagai presume consent. Jika pasien menolak persetujuan, itu disebut sebagai informed refusal. Mungkin kalian pernah menemukan kasusnya, pasien menolak tindakan rawat inap, maka pasien harus menandatangani surat penolakan. Ini namanya informed refusal. Bagaimana urut-urutan meminta persetujuan informed consent? Tentu saja pertama kali informed consent harus diminta ke pasien itu sendiri. Jika pasiennya ada gangguan mental atau pasiennya kesadaran turun, maka persetujuannya harus dialihkan ke orang lain. Biasanya urutannya POAS, pasangan, orang tua, anak, dan saudara. Misalkan seorang suami kesadaran menurun, perlu dioperasi. Maka dokter harus minta persetujuan pertama kali ke pasangannya dulu, istrinya si pasien dulu. Tentu saja yang dimintakan persetujuan adalah istri sah
istri pertamanya. Kalau pasangan si pasien tidak ada, selanjutnya minta persetujuan ke orang tua pasien. Tentu saja orang tua kandung. Kalau orang tua kandung tidak ada, selanjutnya dokter harus minta persetujuan ke anak pasien. Tentu saja harus anak kandung. Kalau anaknya pasien belum dewasa, terpaksa persetujuannya minta ke pihak selanjutnya, saudara pasien. Dikatakan dewasa kalau seorang anak usianya lebih dari sama dengan 18 tahun. Kalau anak tersebut belum dewasa, anak tersebut tidak bisa membuat persetujuan. Kecuali anak tersebut di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah. Anak di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah dianggap sudah dewasa. Jadi kalau ada soal tentang persetujuan informed consent, urutannya adalah POAS. Cari pasangannya dulu, cari orang tuanya, cari anaknya, cari saudaranya. Tentu saja hubungannya harus kandung sedarah. Jika memang tidak memungkinkan kondisinya gawat darurat, sementara POAS tidak bisa dicari, maka tindakan bedah tersebut boleh dilakukan atas dasar non-maleficence, kegawat daruratan. Contoh soal, pasien ada benjolan di payudara. Pasien kemudian membuka bajunya sendiri supaya dokter bisa memeriksanya. Di sini pasien membuka bajunya sendiri, artinya pasien secara tersirat menyetujui pemeriksaan tersebut. Maka ini termasuk dalam informed consent jenis implied. Berarti jawabannya delta. Persetujuan secara tersirat, non-verbal. Kasus lain, ini tentang eutanasia. Eutanasia berdasarkan pelaksanaan dibedakan menjadi eutanasia aktif dan pasif. Eutanasia aktif artinya suntik mati. Contoh, suntik mati dengan obat propofol dosis tinggi supaya mati. Eutanasia pasif artinya menghentikan pengobatan yang sudah dijalankan supaya pasien mati perlahan-lahan. Berdasarkan permintaan, eutanasia dibedakan menjadi volunteer, artinya permintaan eutanasia berasal dari pasien itu sendiri. Pasien minta untuk dieutanasia. Involunteer artinya permintaan eutanasia berasal dari keluarga. Autoeutanasia artinya pasien menolak untuk dirawat. Sekilas, autoeutanasia dan eutanasia volunteer mirip, padahal sebenarnya beda. Eutanasia volunteer, pasien sendiri yang meminta dimatikan. Autoeutanasia, pasien menolak perawatan. Jadi, sedikit berbeda. Contoh soal, pasien kecelakaan, kesadaran menurun, keluarga meminta supaya tidak dimasukkan ke ICU karena tidak punya biaya. Kalau dilihat di soal ini, pasiennya kesadaran turun, sesak hebat, tapi keluarga meminta supaya tidak dimasukkan ke ICU. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke eutanasia involunteer. Kenapa termasuk involunteer? Karena permintaannya dari keluarga pasien.
Kalau soalnya diganti, pasien sudah masuk ICU, sudah menggunakan ventilator. Ternyata harapan hidupnya kecil. Kemudian, keluarga meminta supaya ventilatornya dicabut supaya pasien mati perlahan-lahan. Ini termasuk dalam eutanasia pasif. Jadi tips membedakan eutanasia adalah berdasarkan permintaan atau berdasarkan pelaksanaannya. Kasus yang terakhir, nomor 30, ini tadi sudah dibahas tentang urut-urutan pemberian informed consent. Urutannya adalah POAS, pasangan, orang tua, anak, saudara. Harus hubungannya kandung, sedarah. Jika tidak memungkinkan minta persetujuan pada POAS karena gawat darurat, tindakan tersebut boleh dilakukan atas dasar prinsip non-maleficent. Contoh soal, seorang pasien dalam keadaan syok perlu transfusi darah. Polisi sudah menghubungi orang tua namun tidak ada yang bisa dihubungi. Kepada siapa dokter minta persetujuan? Jawaban yang tepat adalah E. Tidak perlu persetujuan. Karena kondisinya gawat darurat dan tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Jangan minta persetujuan informed consent kepada polisi. Polisi tidak berhak menandatangani informed consent. Yang berhak menandatangani informed consent adalah POAS.